Nama saya Endra, pekerjaan owner taman kecil. Dulu pertama saya bikin terarium karena memang saya mengangkat isu reuse recycle kayak gitu. Jadi memang memanfaatkan barang-barang bekas. Kesalahan paling sering saya lakukan proporsi ukuran. Biasanya karena memang nggak dapat ukuran yang pasti, ada beberapa kaca yang pecah, ada beberapa lumut yang kebakar karena memang panas ya. Jadi itu ada beberapa yang nggak berhasil. Sepanjang sejarah, gempa-gempa besar telah mengguncang Indonesia, membentuk bentang alam yang berbeda dan bahkan memisahkan wilayah menjadi deretan pulau-pulau baru. Dari kekacauan ini, muncul kehidupan yang beraneka ragam seperti dunia kecil yang kita ciptakan dalam terarium. Sama seperti pulau-pulau tersebut, terarium menunjukkan bagaimana kehidupan selalu menemukan cara untuk bertahan, menciptakan keindahan, dan keanekaragaman dalam ruang yang terbatas. Nama saya Endra, pekerjaan owner taman kecil, bisa dibilang seperti itu. Lebih ke apa ya? Crafter sih sebenarnya, crafter dari terarium gitu. Kalau memang pekerjaan utama lebih ke desain sih. Saya memang basicnya dari desain interior, jadi terarium tak fungsikan untuk hiasan di interior. Terarium lebih ke seni menanam di media transparan, terlepas medianya itu media kaca ataupun media plastik. Secara manfaat memang pertama tadi memang untuk media penelitian, home decor, jadi fungsinya lebih ke apa ya, buat hiasan aja sih, hiasan. Dan kenapa saya pilih beberapa terarium yang saya bikin banyak di lumut itu karena memang untuk merefresh pandangan kita kalau kita bosen di dalam ruangan kayak gitu. Mengerjakan kalau desain custom memang lagi beberapa, memang ada untuk workshop yang akan datang, ada beberapa custom sama kemarin menyiapkan beberapa workshop, beberapa event di bulan September ya. Kalau bulan Oktober ada beberapa workshop yang memang baru aku siapkan untuk sampelnya. Desain itu harus balance antara gimana seberapa lumutnya, seberapa desain-desain yang memang biasanya aku pakai aksesoris. Ada beberapa rumah, ada beberapa kayak miniatur hewan, orang dan sebagainya. Nah itu gimana komposisi yang pas itu antara proporsi media kaca sama desainnya. Jadi jangan sampai ada beberapa peserta mungkin bikin yang memang media kacanya terlalu kecil, kemudian aksesorisnya terlalu besar. Nah itu yang ini ya, yang perlu diperhatikan. Material yang nggak biasa, iya ada beberapa. Dulu pertama kali bikin untuk custom, dulu biasanya aku untuk desain-desain menggunakan air atau desain-desain yang memang konsepnya pakai air, ada pantai, ada air terjun, ada danau, kolam, sebagainya. Biasanya aku pakai pasir yang warnanya biru atau pasir yang warnanya putih, dikombinasikan seperti itu. Cuman seiring berjalannya waktu aku mencoba beberapa bahan kayak pakai slime, pakai resin, cuman ada beberapa yang gagal. Pakai slime itu memang nggak tahan lama. Kemudian pakai resin memang butuh waktu yang cukup ini ya, cukup panjang. Jadi memang nggak harus dibikin, jadi mungkin harus nunggu kering dulu, harus nunggu media kacanya dingin dulu baru bisa dipakai. Karena memang tingkat kegagalan resin yang saya bikin itu kemarin cukup tinggi. Jadi ada beberapa kaca yang pecah, ada beberapa lumut yang kebakar karena memang panas ya. Jadi itu ada beberapa yang nggak berhasil. Terarium memang tak fungsikan selain buat
pajangan sendiri memang buat eksperimen. Jadi ada beberapa memang terarium yang usianya udah cukup lama. Jadi memang untuk pada akhirnya tapi ada yang minta untuk dibeli, akhirnya mau nggak mau itu aku kasih ke orang. Tapi ada beberapa juga masih tak pakai karena memang terariumnya selain buat itu tadi buat eksperimen, jadi buat mengamati perkembangan seberapa lama sih si terarium ini bisa bertahan kayak gitu. Ada beberapa memang desain yang belum pernah aku kerjakan, seperti beberapa tadi yang saya ceritakan, custom untuk landmark di beberapa tempat di Jogja. Itu ya itu penuh tantangan sih, soalnya memang mewujudkan dari bangunan atau objek yang belum saya pernah bikin dan eksplorasi materialnya seperti apa itu yang jadi tantangan. Dan prosesnya cukup panjang, dari mulai desain awal, desain sketsanya, kemudian sampai ke bikin miniaturnya itu cukup panjang dan nggak langsung jadi biasanya gitu. Kebanyakan desain yang saya bikin desain lanskap atau desain yang temanya alam, pasti ada beberapa unsur alam. Memang lanskapnya itu lebih ke desain-desain yang kayak perbukitan, kayak pantai, kayak air terjun, itu pasti istilahnya gimana ya, mewujudkan suatu view yang berusaha saya perkecil ke dalam media kaca. Workshop itu ada beberapa tujuan, tergantung dari segmen workshopnya. Ada beberapa memang untuk fun, ada beberapa memang yang memang sifatnya edukasi. Ada beberapa fun memang segmennya banyak, ada mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Nah itu gimana supaya kita berkreasi aja sih kalau memang untuk fun aja. Kalau memang untuk edukasi, gimana supaya kita bisa memanfaatkan barang-barang yang di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Apalagi memang bahan-bahan terarium yang saya pakai cenderung mudah didapatkan dan bisa dieksplorasi lagi. Material-material memang nggak harus sama persis, tapi bisa juga dikombinasikan dengan apa yang teman-teman workshop itu biasanya dapatkan di lingkungan, seperti lumpurnya sendiri, kemudian ada beberapa kayak kokopit bisa diganti dengan serbuk kayu, bisa diganti dengan lumpur yang kering. Nah, itu bisa dieksplorasi lagi. Tujuan utama kalau saya lebih ke ini ya, ke kreativitas, karena memang saya mengangkat isunya seperti itu. Jadi memanfaatkan barang-barang yang di sekitar kita dengan kreativitas itu merubah barang-barang yang tidak mempunyai manfaat menjadi bermanfaat. Kemudian kalau untuk melestarikan ekosistem lebih ke ya gimana sih kita dari bahan-bahan yang dulunya nggak kepake bisa kepake, atau yang jadi sampah bisa diolah lagi menjadi yang lebih baik. Kemudian kalau memanfaatkan hal-hal yang di sekitar kayak tumbuh-tumbuhan paku, lumut dan sebagainya, kemudian dikemas dengan baik, itu bisa menjadi punya nilai ekonomi yang semestinya ya. Jadi teman-teman bisa bikin supaya menambah untuk penghasilan dan sebagainya. Segmen workshopnya itu terkadang berbeda-beda, hanya ada beberapa yang memang untuk fun aja. Jadi kita cuma bikin berkreasi sesuai tematik yang ditentukan. Ada juga beberapa memang yang biasanya mengadakan mahasiswa atau sekolah dan sebagainya, itu biasanya memang ada nilai edukasinya yang lebih. Biasanya bagaimana sih supaya kita bisa memanfaatkan hal-hal yang atau barang-barang yang di sekitar kita, terutama memang untuk pemilihan dari bahan terarium, mulai dari bahan-bahan dasar sampai bahan-bahan untuk membuat desain apa kayak objek miniaturnya kayak gitu. Ada beberapa memang yang pasca workshop juga masih bikin, ada bikin sampai yang bikin beberapa workshop di beberapa kota itu ada yang bikin kayak taman kecil, jadi memang bikin terarium juga, sampai beberapa memang jadi komunitas kayak gitu. Jadi kita sering ketemu, sering sharing bareng kayak gitu.
Hal tersulit lebih ke apa ya? Eksplorasi desain. Memang banyak customer yang minta desainnya macam-macam. Kalau dari bahan pun sebenarnya bahan mengikuti desain, karena memang ada beberapa tematik tertentu harus bahannya menyesuaikan, seperti kayak pantai kita harus membuat bahannya ada beberapa dari resin, ada dari pasir. Jadi bahan menyesuaikan sama konsep desain. Klien biasanya minta dibikinin suatu miniatur bangunan atau landmark kayak gitu. Basicnya memang mereka cuman by foto, jadi saya harus bikin mungkin 3D-nya terlebih dahulu untuk membuat proporsi dari skala dari bangunan yang asli ke bangunan yang kecil atau miniaturnya. Itu mungkin proses paling sulit karena memang saya nggak punya ukuran aslinya, jadi biasanya hanya kira-kira aja kayak gitu. Bahan-bahan yang saya pakai akhirnya mudah ditemui di sekitar kita. Mungkin perjalanan mendapatkan komposisi bahan yang seperti sekarang itu mungkin yang bisa dibilang sulit, karena memang itu butuh eksperimen sama trial and error lah kayak gitu. Awal mula bikin memang nggak langsung seperti sekarang komposisinya. Ada beberapa bahan yang keliru, beberapa bahan yang mungkin tak ilangin karena memang dari estetika juga nggak bagus. Cuman pada akhirnya ketemu komposisi yang pas dan memang bahan-bahannya mudah dipakai. Ada beberapa memang bahan yang saya pakai memang dari bahan-bahan limbah, atau beberapa juga memang kayak toples bekas, kemudian serbuk kayu yang memang murni dari bekas-bekas kayak mebel dan sebagainya. Dulu pertama saya bikin terrarium karena memang saya mengangkat isu reuse recycle kayak gitu. Jadi memang memanfaatkan barang-barang bekas yang dalam tanda kutip memang saya memanfaatkan toples bekas selai, bekas botol sirup dan sebagainya kayak gitu. Ya itu memang isu-isu yang saya angkat seperti itu. Kemudian memang kalau bahan-bahan komposisi bahan yang di dalamnya memang seperti kompos, seperti batu yang ukurannya kecil, dan kemudian ada beberapa serbuk kayu, ada kokopit, ada serbuk gergaji kayak gitu. Itu memang saya usahakan dari limbah, dari bahan-bahan yang memang sudah terpakai. Kemudian kenapa lumut terkadang nggak dipandang, kadang mungkin orang lebih mengesampingkan lumut itu kayak sesuatu yang mungkin sebagian orang nggak berguna, padahal ketika kita mengemasnya dengan baik itu bisa jadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Misalkan klien minta dibuatin suatu miniatur bangunan atau desain tertentu. Habis itu kalau sudah, aku bikin sketsa dulu atau bikin 3D-nya dulu, baru nanti penyesuaian sama mintanya di media seperti apa. Ada media toples atau media fishbowl yang bulat kayak gitu, atau media yang kotak untuk media kacanya. Baru setelah itu kalau sudah ACC untuk desain landscape-nya, baru aku mulai proses bikin eksekusi desainnya, miniaturnya terlebih dahulu, painting dan sebagainya sampai jadi, baru nanti pengaplikasian ke media kacanya. Kesulitannya lebih ke ini ya, ada beberapa landmark yang pernah saya bikin itu di Jogja, ada beberapa pantai, kemudian ada Tugu Jogja, ada Prambanan, ada Borobudur kayak gitu. Kesulitannya memang membuat miniaturnya. Yang paling sulit saya bikin itu Pantai Timang. Itu instalasi di salah satu hotel di Yogyakarta. Jadi saya bikin pakai fishbowl yang besar, pakai airnya benar-benar pakai resin. Jadi memang benar-benar kelihatan kayak air. Kemudian bikin jembatan, miniatur jembatan. Mungkin kalau teman-teman pernah ke Pantai Timang, ada jembatan itu antara menghubungkan dua batu besar atau bukit besar itu, ya kesulitannya di sana sih. Jadi nggak langsung jadi, ada trial and error-nya. Kesalahan paling sering saya lakukan proporsi ukuran. Biasanya karena memang nggak dapat ukuran yang pasti,
jadi aku lebih ke apa ya, feeling aja ukurannya, jadi tak kira-kira. Kemudian ada beberapa memang kalau dicocokkan ke bangunan aslinya atau objek aslinya itu biasanya agak agak nggak sesuai gitu. Jadi memang itu sih kebanyakan. Untuk memperbaikinya lebih ke ini ya, mungkin dibikin ulang ya. Jadi memang kalau udah jadi tak cocokin ke bangunan aslinya kok nggak persis gitu ukurannya atau proporsinya, baru nanti tak revisi, tak bikin ulang lagi biasanya gitu. Kalau kesusahan untuk mencari bahan lebih ke meja kacanya. Ada beberapa memang permintaan itu custom meja kaca. Ada beberapa yang minta bol yang kayak sejenis kaca tiup, ada yang kaca yang ukurannya besar. Mungkin kesulitannya di sana. Customnya butuh waktu, kemudian waktunya juga mungkin klien agak mendadak, jadi memang kesulitannya untuk mendapatkan bahannya itu terlalu mepet waktunya kayak gitu. Kalau dibilang efek baik ya, kalau untuk pribadi memang saya lebih bisa mengatakan efek baik karena memang ruangan terrarium memang tak fungsikan di dalam ruangan, jadi memang ruangan lebih indah, lebih hijau, lebih menyegarkan mata. Kalau efek buruknya mungkin sejauh ini memang nggak ada sih, karena memang saya memanfaatkan hal-hal yang istilahnya yang di sekitar kita, jadi memang nggak sampai merusak lingkungan kayak gitu. Kalau pelestarian alam agak terlalu besar ya untuk pembahasannya, karena memang kebanyakan saya memang membuat terarium ngambil bahan-bahannya di sekitar kita. Jadi kalau melestarikan pun agak susah karena memang medianya kecil, kemudian yang bisa saya eksplorasi hanya beberapa tanaman kayak lumut, kayak paku-pakuan. Jadi kalau untuk kontribusinya mungkin dibilang bisa kontribusi cuman ya berapa persen aja sih gitu.